7. Menguji hipotesis sehubungan dengan regresi linier sederhana. Dalam penelitian, mengetahui apakah koefisien regresi linier populasi θ1 dan θ2 mempunyai harga tertentu yang dihipotesiskan ataukah tidak, maka perlu diadakan pengujian terhadap hipotesis 0. H0 θ1 sama dengan θ10 dan H0 θ2 sama dengan θ20. Dengan θ10 dan θ20, harga-harga yang diketahui pertama-tama akan ditinjau mengenai pengujian hipotesis 0. Untuk ujinya digunakan uji T, yaitu T sama dengan B dikurang θ20 per SB dengan dk sama dengan N dikurang 2. Tolak hipotesis H0 jika T lebih besar dari atau sama dengan T1 dikurang setengah alfa atau T lebih kecil dari atau sama dengan min T1 dikurang setengah. Contoh, jika untuk data dalam daftar 15 bagian 1 dengan regresi Y sama dengan 8,24 ditambah 0,68 X, diduga bahwa untuk tiap tambahan 100 pengunjung yang datang ada tambahan 75 yang berbelanja. Maka kita harus menguji hipotesis 0. H0 θ2 sama dengan 0,75 melawan H1 θ2 tidak sama dengan 0,75. Telah diperoleh bahwa SB sama dengan 0,0714 dan untuk taraf nyata 0,05. Dengan N sama dengan 30 didapat T 0,975 sama dengan 2,048. Dari rumus 15 bagian 20 didapat T sama dengan 0,68 dikurang 0,75 dibagi 0,0714 sama dengan min 0,980. Jelas bahwa pengujian ini mengusulkan untuk menerima H0. Hal khusus dari H0 θ2 sama dengan θ20 ialah apabila θ20 sama dengan 0. Jadi H0 θ2 sama dengan 0. Berarti pengujian bahwa Y independen dari pada X dalam pengertian linier. Uji independen antara X dan Y, tepatnya pengujian H0 θ2 sama dengan 0, dapat pula ditempuh dengan menggunakan analisis vektor. Jumlah kuadrat-kuadrat semua nilai individu Y sama dengan ialah sigma Y kuadrat dipecah menjadi 3 bagian sumber variasi berbentuk sigma Y I kuadrat sama dengan sigma Y I kuadrat per N ditambah B sigma XI dikurang X bar YI dikurang Y bar ditambah sigma YI dikurang YI bar kuadrat. Semua sumber variasi ini biasanya dituliskan dalam bentuk jumlah kuadrat-kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat-kuadrat total karena regresi A ditambah jumlah kuadrat-kuadrat karena regresi B membagi A ditambah jumlah kuadrat-kuadrat residu. Hubungan di atas ini dapat pula ditulis sebagai sigma Y I kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat per N tambah JK B membagi A ditambah JK residu dengan JK berarti jumlah kuadrat-kuadrat.
Tiap jumlah kuadrat atau JK mempunyai derajat kebebasan masing-masing, yakni N untuk sigma Y kuadrat dikurang 1 untuk JK A, 1 untuk JK B membagi A, dan N dikurang 2 untuk JK residu. Jika tiap JK dibagi oleh DK-nya masing-masing, maka diperoleh kuadrat tengah disingkat KT untuk tiap sudut variasi. Untuk memudahkan satuan-satuan yang perlu, sebaiknya disusun dalam sebuah daftar sehingga didapat daftar analisis varians disingkat ANAVA seperti di bawah ini. Dengan JK B membagi A sama dengan B sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar sama dengan B sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N. Gunakan daftar analisis varians di atas untuk menguji H0 theta 2 sama dengan 0. Dari daftar dihitung nilai-nilai yang diperlukan, maka diperoleh X YI kuadrat per N sama dengan 33.400,3. Sigma B XI dikurang X bar YI dikurang Y bar sama dengan 151,75. Sigma YI kuadrat sama dengan 33.599. Sigma YI dikurang Y bar kuadrat sama dengan 47,22. Dihasilkan daftar analisis varian sebagai berikut. Nah, dari tabel ini diperoleh F sama dengan 151,72 dibagi 1,69 sama dengan 89,79. Dari daftar distribusi F didapat F 0,95 dikali 1,28 sama dengan 4,17, sehingga hipotesis H0 ditolak. Contoh, untuk data dalam daftar kita uji H0 mu XY sama dengan 37. Apabila X sama dengan 40, telah didapat bahwa SY sama dengan 0,329 dan Y sama dengan 35,44. Didapat T sama dengan 35,44 dikurang 37 per 0,329 sama dengan 4,742. Untuk alfa sama dengan 0,05 dengan DK 28 didapat T 0,975 sama dengan 2,048, sehingga H0 ditolak. Uji kelinieran regresi. Pada bagian 5 dikatakan bahwa akan ada perbedaan antara hasil pengamatan Y dan hasil Y yang diperoleh dari model linier. Perbedaan yang dimaksud telah dimisalkan terjadi karena kekeliruan yang dinyatakan oleh E. Kekeliruan yang terjadi perlu dinilai dengan cara melakukan ulangan terhadap variabel bebas X. Dengan pola ini, maka hasil pengamatan akan berbentuk seperti dalam daftar berikut.